Halo pemirsa, selamat pagi, selamat sore, selamat malam pemirsa kampus yang selalu haus akan informasi dan kebenaran. Anda kembali bersama saya Muhammad Adan Mobi akan menemani pada pertemuan kali ini selama 10 menit ke depan dalam siaran berita yang menjadi mata dan telinga bagi seluruh sivitas akademik. Dunia jurnalistik terutama ranah reportase dan investigasi bukanlah sekedar teori di atas kertas, melainkan ia adalah medan praktik yang menuntut keberanian, ketajaman analisis, dan integritas. Inilah yang menjadi semangat utama dalam pertemuan kelima mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Perkuliahan ini tidak hanya menghadirkan diskusi akademis yang mendalam, tetapi juga secara langsung menyeret mahasiswa ke dalam skenario peliputan yang syarat drama dan tantangan. Kita akan menyaksikan bagaimana calon-calon jurnalis pada masa depan ini menguji mental dan kemampuan teknis mereka, mulai dari mengajar fakta di lapangan hingga menyajikan laporan yang kredibel di hadapan kamera. Mari kita kupas tuntas dinamika sesi kali ini yang semakin mengukuh bahwa menjadi seorang reporter profesional adalah perpaduan antara kecerdasan, etika, dan kemampuan untuk berdiri tegak di tengah pusaran informasi. Sesi perkuliahan diawali dengan praktik interaktif, di mana setiap mahasiswa mempraktekkan simulasi pembawa berita di lapangan. Latihan ini dirancang untuk menguji keterampilan setiap mahasiswa, komunikasi, dan profesionalisme mereka di bawah tekanan, yang merupakan salah satu tantangan sebagai seorang reporter. Penampilan yang menjadi sorotan adalah dari kelompok kedua. Mereka membawakan simulasi kasus kriminal yang sangat aktual, pencurian sepeda motor di Kos Andamui, Serang, Banten. Tim ini menunjukkan koordinasi yang solid. Terdapat beberapa mahasiswa yang mengikuti, yaitu ada Nur Nabila bertindak sebagai presenter dari studio yang memimpin alur cerita, lalu ada Nurul Fadiah berperan sebagai reporter lapangan melaporkan situasi terkini di lokasi kejadian. Lalu ada Fajri Gustiansah bertugas sebagai operator dan memastikan teknis liputan berjalan dengan lancar. Sementara Zikra dan Wulan berperan sebagai narasumber, sebagai kunci yang dimintai keterangan mengenai kronologi peristiwa. Simulasi ini menekankan pentingnya peliputan yang faktual dan aktual, nilai-nilai berita, serta bagaimana seorang reporter harus bersikap objektif dalam menyampaikan informasi. Setelah praktik yang intens, kuliahan dilanjutkan sebagai sesi presentasi kelompok. Kelompok ini membawakan presentasi yang sangat menarik dengan topik jurnalisme, perkembangan regulasi, sejarah, dan kode etik. Terdiri dari beberapa mahasiswa, yakni ada Lala Nabila Chandra sebagai moderator, lalu Nihlatunisa, Zikra, Farhan, dan Muhammad Ramdan sebagai pemateri. Ringkasan mendalam materi presentasi sejarah perkembangan jurnalisme ini, secara etimologi, jurnalisme diawali dengan akta diurma. Istilah ini muncul pada zaman Romawi kuno, di mana masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 hingga 44 sebelum Masehi. Akta diurma sendiri merupakan papan pengumuman yang setara dengan majalah dinding atau papan informasi yang saat ini beredar. Pada saat ini, regulasi dan undang-undang pers di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi untuk menjamin kebebasan pers sekaligus memberikan batasan hukum terhadap praktik jurnalistik. Regulasi paling utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Regulasi ini mendukung lainnya, meliputi Undang-Undang RI nomor 21 tahun 1982 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966. Penerapan kode etik jurnalistik ini, yang pertama, kode etik ini menjadi pedoman utama dalam praktik jurnalisme. Penerapan ini mencakup adanya keadilan dan keseimbangan informasi, serta harus memiliki keakuratan dan nilai informasi. Wartawan juga harus mampu melakukan pemisahan antara fakta dan opini. Menghindari konflik kepentingan, tantangan jurnalisme di era modern, jurnalisme menghadapi tantangan yang sangat besar pada era modern ini dalam menjaga profesionalisme di era digital. Tantangan utama yang paling dihadapi oleh jurnalisme itu adalah media meliputi isu kecepatan versus akurasi, maraknya berita palsu atau hoax, dan misinformasi, masalah tekanan finansial atau tantangan monetisasi, dan kemunculan clickbait serta sensasionalisme. Pada pertemuan kelima ini, pengukuhan pemahaman mahasiswa bahwa reportase adalah profesi yang menuntut integritas, persiapan yang matang, dan keberanian
dalam menghadapi situasi sulit. Dari simulasi kasus pencurian hingga pembahasan fondasi hukum pers, mahasiswa dibentuk untuk menjadi jurnalisme yang profesional, etis, dan bertanggung jawab. Saya Muhammad Adnan Lubi, kembali ke studio.